Pagi itu, taman kota masih diselimuti kabut tipis ketika seorang petugas kebersihan menemukan tubuh Pak Herman tergeletak di bawah pohon besar. Ia tidak bergerak, matanya terbuka menatap kosong ke langit. Warga mulai berdatangan, berbisik-bisik dengan rasa cemas. Pak Herman adalah pegawai pos yang dikenal ramah dan bersahaja. Tidak ada yang menyangka ia akan ditemukan meninggal di tempat itu. Polisi menyimpulkan kematiannya akibat serangan jantung. Namun, bagi Lia, putri sematawayang Pak Herman, ada yang terasa janggal. Ayahku tidak pernah punya riwayat penyakit jantung, gumamnya. Tatapannya kosong menatap peti mati sang ayah saat upacara pemakaman berlangsung. 3 hari setelah pemakaman, hal-hal aneh mulai terjadi di rumah Lia. Malam pertama, jam dinding di kamar ayahnya berhenti tepat pukul 12 malam. Malam berikutnya, ia mendengar suara langkah kaki di lorong, meskipun rumahnya kosong. Namun, puncaknya terjadi pada malam ketiga. Lia sedang terlelap ketika tiba-tiba ia bermimpi berada di taman tempat ayahnya ditemukan. Dalam mimpinya, ia melihat Pak Herman berdiri di bawah pohon besar. Wajahnya suram. Ayahnya tidak berkata apa-apa, hanya menunjuk ke sebuah amplop di tangannya. Ketika Lia mencoba meraihnya, ia terbangun dengan napas terengah-engah. Pagi itu, ia memutuskan untuk memeriksa kamar ayahnya. Ia menggeledah laci-laci dan lemari, hingga akhirnya menemukan amplop yang sama seperti di mimpinya. Di dalamnya ada sebuah surat yang ditujukan kepada seseorang bernama Sandi. Isi surat itu singkat namun membuat bulu kuduknya meremang. Sandi, aku tahu segalanya. Aku akan melaporkan ini. Nama Sandi tidak asing bagi Lia. Ia pernah mendengar ayahnya menyebut nama itu sebagai salah satu pelanggan kantor pos. Tapi belakangan, ayahnya sering terlihat gelisah setiap kali berbicara tentang Sandi. Lia merasa ini bukan kebetulan. Ia pergi ke kantor pos tempat ayahnya bekerja. Di sana, salah satu rekan kerja Pak Herman, Pak Arif, mengatakan bahwa Sandi adalah seorang pengusaha lokal yang beberapa bulan terakhir jarang terlihat. Terakhir kali Sandi datang, ia terlihat sangat tegang, kata Pak Arif. Lia semakin curiga bahwa ada sesuatu yang disembunyikan. Ia mencari alamat Sandi melalui catatan lama ayahnya. Malam itu, ia mendatangi rumah besar milik Sandi yang kini terlihat kosong. Saat mencoba mengintip ke dalam, Lia melihat sesuatu yang aneh. Di ruang tamu, di balik jendela berdebu, ada sebuah meja dengan tumpukan dokumen. Salah satu dokumen terlihat seperti catatan keuangan, tapi tidak jelas dari luar. Lia memutuskan untuk mencari cara masuk ke dalam rumah itu. Dengan bantuan seorang tukang kunci, Lia berhasil masuk ke rumah Sandi. Rumah itu gelap dan berantakan, seolah-olah ditinggalkan terburu-buru. Di atas meja, ia menemukan dokumen-dokumen yang mengungkapkan adanya transaksi keuangan ilegal. Nama ayahnya disebut dalam salah satu catatan sebagai seseorang yang tahu terlalu banyak. Saat memeriksa lebih jauh, Lia menemukan sesuatu yang lebih mengejutkan. Sebotol cairan kecil dengan label medis di dalam lemari dapur. Cairan itu adalah racun yang tidak mudah terdeteksi. Lia langsung menghubungkan semuanya. Ayahnya tidak mati karena serangan jantung. Ia diracun. Malam itu, Lia kembali bermimpi. Kali ini, ia melihat ayahnya berdiri di sebuah ruangan gelap. Di belakangnya ada seorang pria, wajahnya tidak asing, Pak Arif, rekan kerja ayahnya. Dalam mimpi itu, Pak Arif menyerahkan sesuatu kepada Sandi, sebuah botol kecil yang sama seperti yang Lia temukan di rumah Sandi. Ketika terbangun, Lia merasa yakin bahwa Pak Arif adalah kunci untuk mengungkap segalanya. Lia mendatangi Pak Arif keesokan harinya, menuntut penjelasan. Awalnya, Pak Arif menyangkal. "Kamu tidak tahu apa yang kamu bicarakan," katanya gugup. Namun, ketika Lia menyebut racun dan dokumen di rumah Sandi, Pak Arif kehilangan ketenangannya. Akhirnya, ia mengaku, Sandi dan Pak Arif terlibat dalam kasus penggelapan dana besar. Ketika Pak Herman mengetahui hal itu, ia mengancam akan melaporkan mereka ke polisi. Sandi memerintahkan Pak Arif untuk membubuhkan racun dalam minuman Pak Herman dan membuat kematiannya terlihat alami. "Dia memintaku melakukan ini, atau dia akan menghancurkan hidupku," kata Pak Arif dengan air mata mengalir. Lia merekam pengakuan itu dan menyerahkannya kepada polisi. Sandi akhirnya ditangkap setelah buron selama beberapa minggu. Kasus ini menjadi berita besar di kota kecil mereka.
Setelah semuanya selesai, Lia kembali ke rumah dengan perasaan lega meskipun hatinya masih diliputi duka. Malam itu, ia bermimpi untuk terakhir kalinya. Ayahnya tersenyum kepadanya, berdiri di bawah pohon besar di taman. Terima kasih, Nak. Sekarang aku bisa tenang. Ketika Lia terbangun, ia merasa rumahnya lebih damai dari sebelumnya. Hantu ketakutan yang selama ini menyelimuti hidupnya kini telah pergi bersama kebenaran yang terungkap.